Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wenti Gracia Agustin, saya dari Universitas Widya Dharma Pontianak, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi kelas SI1P. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika dan Algoritma saya. Oke, langsung saja. Jadi di video ini kita akan membahas pembuatan flowchart mengenai penerapan statement perulangan while do dalam suatu array untuk menentukan bilangan terkecil di antara elemen array yang merupakan bilangan genap. Jadi kita akan membuat sebuah flowchart dengan menggunakan perulangan while do untuk menentukan bilangan genap terkecil di dalam sebuah array. Sebelum itu kita harus tahu dulu array itu apa. Jadi apa itu array? Jadi array adalah suatu variabel berindeks yang dapat menyimpan elemen data lebih dari satu. Elemen array wajib memiliki tipe data yang sama. Ini contohnya bisa dilihat. Array A berindeks I berisi 10, 5, 3, 11, 7, dan 2. Indeksnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Array A berindeks 1 menyimpan bilangan 10. Array A berindeks 2 menyimpan bilangan 5. Array A berindeks 3 menyimpan bilangan 3, dan seterusnya. Oke, kita akan langsung saja buat flowchartnya. Pertama-tama kita akan deklarasikan terlebih dahulu array-nya, array yang akan kita gunakan. Saya pakai build array size-nya 100 atau ukurannya 100. Kita juga perlu array genap untuk menyimpan angka genap. Lalu kita deklarasikan variabel-variabel lainnya yang akan kita gunakan. Bebas variabelnya, tapi saya akan pakai I untuk indeks, lalu N untuk batas perulangannya, K untuk digunakan pada array nanti, dan kecil. Oke, untuk tipe datanya integer ya. Oke, oh iya saya ada buat alur itunya, flowchartnya. Nah, lalu kita akan membuat perulangan while do. Nah, sebelum itu kita harus memberikan assign dulu. Kita assignkan indeksnya sama dengan 1 supaya bisa digunakan untuk perulangan nanti. Dengan 1. Lalu kita input batas perulangannya. N. Kita bisa beri perintah di sini dengan menggunakan output. Input bilangan atau input jumlahnya. Jumlah bilangan array yang diinginkan. Lalu kita akan buat perulangan di sini dengan menggunakan perulangan while do. Untuk kita harus tahu apa itu perulangan while do. Jadi perulangan while do adalah metode perulangan yang mengulangi suatu statement selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan while do akan terus berlanjut jika kondisi masih bernilai true dan akan berhenti jika kondisi bernilai false. Oke, kita lanjut. Di perulangannya kita pakai I atau indeks kurang dari sama dengan N, batas perulangannya. Oke,
Oke, perulangan pertama ini kita buat supaya bisa menampilkan bilangan array yang kita inginkan. Lalu kita akan assign bilangan random bil berindeks i sama dengan random 100. Lalu, nah setelah itu kita outputkan output bil berindeks i. Nah, agar perulangan while ini bisa berjalan, kita harus tambahkan assign i indeks sama dengan indeks tambah 1 agar kondisi n dapat terpenuhi. Oke, kita coba. Nah, 3. Nah, kan? Oke, kita tambahkan di sini. Biar ada keterangannya. Berikut bilangan array yang Anda minta. Oke, biar lebih lengkap. Nah, oke, lanjut. Lalu kita assign kembali variabel-nya supaya dapat diulang untuk perulangan selanjutnya. I sama dengan 1. Lalu juga kita assign variabel K agar bisa digunakan untuk array genap nanti. K sama dengan 1. Oke, lalu kita assign juga variabel kecil supaya bisa digunakan dalam seleksi if. Kecil kita pakai 1000 untuk menentukan bilangan genap kecilnya nanti. Lalu kita akan menggunakan ulangan while seperti yang tadi. I kurang dari sama dengan n. Nah, lalu kita akan menggunakan if. Apa itu if? If dalam flowchart adalah pernyataan percabangan yang digunakan untuk memutuskan apakah suatu pernyataan akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan. Namun jika kondisi bernilai salah, pernyataan akan diabaikan. Oke, untuk if yang pertama, kita gunakan untuk menentukan apakah di dalam array terdapat bilangan genap atau tidak. Jadi kita pakai bil berdua sama dengan 0. Nah, jika benar maka assign array genap yang berindeks K tadi sama dengan bil. Agar array genap menyimpan bilang genap yang ada di bil, array bil. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan if lagi.
If yang kedua untuk menyeleksi bilangan genap terkecil yang ada di dalam array genap. Oke, di genap lebih kecil dari variabel kecil yang tadi yang sama dengan 1000. Jika iya, maka kita assign kecil sama dengan genap. Nah, jika ada bilangan genap yang lebih kecil dari bilangan sebelumnya, maka akan disimpan di dalam variabel kecil. Oke, seperti yang tadi untuk menggunakan perulangan while, kita harus assign i sama dengan i tambah 1. Jika tidak, maka perulangannya akan terus menerus berjalan. 1. Sini kita pakai break keterangan tekan tombol run untuk melihat bilangan genap terkecil. Nah, if terakhir ini untuk menentukan apakah terdapat bilangan genap atau tidak di dalam variabel tersebut. Jadi kita pakai kecil sama dengan 1000. Karena kalau tidak ada kan, jadi otomatis dia akan ke sini, lalu ke sini false. Jadi variabel kecil akan tetap 1000 yang seperti di-assignkan. Nah, jika kecil sama dengan 1000, maka output tidak ada bilangan genap. Nah, oke, lalu di false-nya kita buat output bilangan genap terkecil adalah kecil kita coba kita inputkan 5. Harusnya ini bilangan yang terkecil, genap terkecilnya itu 0 ya. Nah, udah kita coba lagi. Misal 2. Nah, saya mau coba kalau nggak ada bilangan genap sama sekali. Ini ada. Nah, misal nih. Misalnya tidak ada bilangan genap sama sekali di dalam array-nya, maka akan
Ada terus ya. Nah, misalnya contohnya nih. Nah, tidak ada bilangan genap. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai flowchart tadi dapat bermanfaat bagi Anda lebih memahami konsep logika dan algoritma. Oke, bye-bye.